Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Veron dengan NIM 19120008, Rahmat Hidayat dengan NIM 19120009, kemudian Muhammad Iqbal dengan NIM 19120016, Zahida dengan NIM 19120020, Nur Khaliza Deal dengan NIM 19120013, dan Muifal dengan NIM 19120006. Pada video kali ini, kami dari kelompok 2 akan membahas materi mengenai Resainens dan Humanisme, kemudian Revolusi Dunia, mata kuliah Sejarah Dunia dengan dosen pengampu Rizka Fadliah Nur, SPD, MPD. Resainens dan Humanisme. Kalau kita bisa mengatakan bahwa humanisme pasca Resainens di Eropa modern merupakan kelanjutan dari humanisme Yunani kuno. Kita pun bisa mengatakan bahwa yang ada dalam agama Masehi abad pertengahan juga merupakan kelanjutan dari dalam mitologi Yunani dan Romawi kuno, baik yang ada pada abad pertengahan maupun abad modern sekarang ini. Semuanya mengalir dari sumber Yunani. Sementara itu, sejarah peradaban Barat adalah kelanjutan dari aliran yang bertentangan yang terdapat dalam sumber tersebut. Tidak ada perbedaan apapun, apakah agama maupun ilmu pengetahuan. Kedua aliran yang bertentangan dan berasal dari satu sumber itu mengambil bentuk dalam Orgisme dan Marxisme yang sama-sama bermuara pada materialisme dan humanisme, baik dalam bidang kehidupan maupun akidah. Baik Pulitzer maupun Marx sama-sama menutup mata terhadap dampak psikologis pandangannya pada diri manusia. Masyarakat borjuis dan komunis memperoleh hasil yang sama dalam usahanya membentuk manusia. Kehidupan dan masyarakat manusia, borjuis, masyarakat komunis yang lebih terkemudian yang sekarang ini tidak memiliki pendukung, bukan terjadi secara kebetulan, asal-asalan dan tidak terkena revisi, sebab semuanya berakhir pada manusia. Oleh karena itu, adalah wajar bila filsafat-filsafat yang menjadikan manusia sebagai objeknya, bila berangkat dari titik yang sama, pasti memperoleh hasil yang sama pula. Bagaimanapun, baik liberalisme barat yang borjuis maupun komunis, kedua-duanya mengklaim dirinya sebagai humanis dan berbicara tentang humanisme. Yang pertama mengklaim bahwa tercapainya pengembangan potensi-potensi manusia bila dilakukan dengan cara memberikan kebebasan pribadi dan kebebasan berpikir kepada manusia. Dalam penelitian ilmiah, mengemukakan pendapat dan produk-produk ekonomi. Adapun yang keduanya mengklaim bahwa tujuan tersebut bisa tercapai dengan cara tidak mengakui kebebasan-kebebasan tersebut dan memasungnya dalam kepemimpinan diktator tunggal yang dibantu oleh kelompok tunggal, diorganisasi oleh dan dibangun atas ideologi tunggal, kemudian membentuk manusia dalam sosok yang sama. Akan tetapi filsafat-filsafat borjuis liberalis, yaitu meratanya kelas borjuis pada seluruh bangunan masyarakat. Revolusi Dunia. Revolusi dunia adalah konsep Marxis berupa penggulingan kapitalisme di semua negara melalui tindakan revolusioner sadar yang dilakukan oleh kelas pekerja. Revolusi ini tidak perlu terjadi bersamaan, kecuali bila keadaan setempat memungkinkan sebuah partai revolusi menggantikan kepemilikan dan kekuasaan borjuis dan mendirikan negara pekerja atas dasar kepemilikan alat produksi sosial. Dalam sebagian besar mazhab Marxis seperti Trotskyisme, perjuangan kelas internasional dan lingkup globalnya merupakan unsur penting. Dengan alasan sosialisme di satu negara tidak berjalan dengan baik.
Revolusi Prancis merupakan rangkaian peristiwa sosial dan politik radikal yang terjadi mulai sejak tahun 1789. Revolusi ini berhasil menggulingkan monarki Prancis di bawah Raja Louis yang ke-16, mendirikan Republik Prancis yang menganut nilai kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan, dan berjuang pada naiknya Napoleon Bonaparte sebagai Kaisar Prancis. Revolusi Rusia terbagi menjadi dua tahap. Pada tahun 1917, pertama Revolusi Februari, yakni rangkaian peristiwa di mana Kekaisaran Rusia di bawah warga Romanov ditumbangkan setelah munculnya aksi protes di Petrograd akibat ketidakpuasan atas situasi ekonomi Rusia serta terlibatnya mereka dalam Perang Dunia I. Pada masa ini, pemerintahan dipegang oleh Alexander dari Partai Sosialisasi Revolusioner atau disingkat sebagai SR. Sayangnya, pemerintahan Alexander melakukan sebuah blunder dengan memutuskan untuk terlibat dalam Perang Dunia I untuk memenuhi komitmennya sebagai anggota Persekutuan Triple Entente. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari kami kelompok 2 dengan judul Renaissance dan Humanisme dan Revolusi Dunia. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.